Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam hamba warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya mau menanyakan terkait hubungan tanggung jawab anak laki-laki dengan orang tuanya. Apakah anak laki-laki itu adalah selamanya menjadi tanggung jawab orang tuanya? Bagaimana jika sudah menikah dan ternyata mempunyai kekurangan dalam memberikan nafkah kepada anak istrinya? Apakah orang tua suami bertanggung jawab untuk itu? Bagaimana jika suami ingin memberikan harta atau suatu pemberian kepada orang tuanya? Apakah harus sama juga memberikan kepada mertuanya atau tidak? Mohon petunjuknya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki memahami, kalau kita memahami petunjuk syariat itu, jangan sepotong-sepotong. Itu bahaya sekali. Kan disebutkan bahwasanya seorang laki-laki itu sampai kapanpun kewajiban untuk berbaktinya kepada orang tua. Tapi seorang wanita, kalau kemudian sudah dinikahi seorang laki-laki, maka kewajiban utamanya adalah kepada suami. Ini harus difahami dengan benar. Seorang laki-laki ia tetap menomorsatukan dalam pengabdian kepada orang tua, berbakti. Kemudian seorang istri beralih kepada suaminya. Kenapa kok begitu? Karena suaminya adalah imamnya. Maka sangat aneh kalau imamnya tidak dipatuhi. Ini kan bahaya dalam rumah tangga. Tapi harus dipahami, ini bukan berarti seorang perempuan lalu putus dari bapak ibunya. Ini kan pemahaman yang dungu, yang salah. Maka kami selalu ingatkan, suami yang baik, memang istri adalah wajib mengabdi nomor satu kepada suaminya. Tapi suami yang baik adalah yang memberikan ajang jembar kepada istrinya untuk mengabdi kepada ayah ibundanya. Karena di saat dia menemukan istrinya pandai mengabdi kepada ayah ibundanya, maka dia wanita solehah yang layak untuk dititipi benih di rahimnya. Ini harus difahami. Bukan seperti pemahaman seseorang, nggak boleh. Kamu kan sudah aku nikahi, kamu nggak boleh ke orang tuamu. Ini laki-laki gila. Ini pemahaman yang salah, bukan begitu. Ini dari sisi ini dulu. Baik, kemudian di dalam urusan memberi nafkah, mendapatkan rezeki ya. Seorang anak laki-laki kalau ternyata sudah berumah tangga, apakah nanti tetap bahan orang-orang? Oh, enggak begitu dong. Kasihan dong orang tua kok mau terbebani terus. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu ini adalah tugas bersama. Justru seorang laki-laki, dia harus pahami begini. Kalau memang ada seorang anak tidak mampu, fakir dan sebagainya, lah orang tuanya kaya, ya aneh dong masa orang tua bantu orang di luar tidak bantu anaknya. Ini kan masalah tolong-menolong. Pada sesungguhnya seorang itu harus mandiri, sudah dewasa, sudah akil balik, dia mandiri. Cuman karena orang tua, seorang ayah, ini adalah darah dagingnya, seorang ibu ini darah dagingnya, kalau tidak mampu ya dibantu dong. Dibantu, membantu, agar anaknya bisa bangkit. Itu wajar. Ya aneh bisa membantu orang di luar, anaknya sendiri tidak dibantu, kan aneh sekali. Bahkan dikatakan, kalau kita ingin berderma itu yang paling bagus adalah kepada kerabat. Nah, anak termasuk kerabat. Ada orang tertipu loh ya, bisa bersedekah ke sana sini tapi tidak bisa bersedekah kepada bibinya, tidak bisa sedekah kepada pamannya. Tertipu dia harus sedekah jauh ke sana. Bibinya tidak diperhatikan. Orang pun tidak memperhatikan bibinya. Karena apa? Bibinya punya ponakan kaya. Sehingga ini orang kaya ini malah menjadikan bibinya sengsara. Kenapa? Dia kaya tidak pernah membantu bibinya. Orang lain tidak membantu karena dia ponakannya orang kaya. Karena dia punya ponakan orang kaya. Makanya sedekah kepada kerabat ini penting. Termasuk seorang ayah membantu anaknya untuk bangkit dalam berekonomi. Bukan beban selamanya. Ini kan ya kasihan banget orang tua. Anda ini sebagai anak itu berpikir untuk muliakan orang tua. Adapun masalah mertua, bukan jatah. Bukan begini loh, ada sebagian kalau kita memberikan kepada orang tua kita harus memberikan mertua. Oh enggak begitu. Harus sama, oh enggak begitu juga. Mana kepentingannya, kebutuhannya dong. Kalau mertua saya lebih perlu, saya dahulukan dong. Orang tua saya sudah cukup, kan begitu. Yang enggak boleh adalah kita itu menghalangi pasangan kita berbuat baik dengan keluarganya. Pada seorang perempuan tiba-tiba mendengar suaminya berbagi kepada bapak ibunya sendiri, dia marah. Ini adalah istri yang tidak
tidak mengerti makna kasih dan cinta, tidak pandai merayu. Seorang suami, laki-laki, itu punya tanggung jawab banyak. Kalau adiknya fakir, dia punya tanggung jawab loh ya. Makanya dalam pembagian waris, kenapa seorang laki-laki diberi oleh Allah lebih dan sebagainya? Karena tanggung jawab besar. Jadi kalau seandainya saya punya adik perempuan, kakak perempuan kok fakir, jatuh fakir, bapak ibu saya jatuh fakir, kewajiban nafkahnya ke saya. Otomatis itu. Nah, makanya sebagai seorang suami kalau berbuat baik kepada bapak ibunya yang fakir dan sebagainya, sah. Tidak harus ngomong kepada istrinya. Maka kami mendengar di akhir-akhir katanya harus ngomong, berita katanya ada, kalau ada, kemarin ada harus ngomong kepada istri. Oh enggak. Kecuali istrinya memang orang benar dia. Di saat bicara tentang abah ibuku lagi nggak mampu mendukung, ada istrinya nggak benar. Kalau nggak benar nggak perlu dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu? Dia bakal marah-marah. Sementara ibunya sendiri, masa ibu saya perlu, ayah saya perlu bantuan tidak saya bantu, dan saya mampu, kan aneh. Nah begitu. Jadi ada hal-hal yang aneh itu karena kurangnya ilmu, kurang pandangan. Begitu sebaliknya. Kalau istri saya punya rezeki, punya uang, membantu ibunya sendiri ya suka-suka dong ibunya. Kalau perlu harus saya menambah dong. Mungkin kalau saya melihat istri berderma membantu ibunya, mengasih uang, saya tanya, berapa kau kasih? 1 juta. Ya kita akan tambah agar lebih banyak lagi, lebih sempurna dalam memberikan pertolongan. Yang unik tuh melarang itu loh yang saya heran. Ini pernah kejadian di alam nyata. Kejadian di alam nyata. Yang saya heran, hidup kok seperti itu. Ada seorang ibu, dia bercerita, "Buya, saya sudah dapat gaji. Gimana hukumnya saya memberikan gaji saya kepada ibu saya yang janda? Tanpa sepengetahuan suami saya." Saya bertanya, "Itu duit siapa?" "Duit saya, Buya." "Kalau duitmu sendiri, Bu, biasa kau berikan kepada siapa saja. Apalagi pada ibumu sendiri." Alhamdulillah, jadi tidak usah. "Duitmu kan?" "Iya, duit saya, Buya." "Kalau duitmu nggak ada masalah." Cuman kami bertanya, "Memangnya kenapa sih, Bu? Kalau ketahuan sama suamimu, kok gitu aja kok dari ketahui sama suamimu?" Ia menjawab, "Suami saya marah-marah, Buya." Masya Allah, innalillah. Ini suami model apa? Ngelihat istrinya berbuat baik marah-marah ini. Saya nyatakan suami dungu seperti itu. Mestinya mendukung kalau istrinya ingin berbuat baik kepada ibunya sendiri. Ibunya sang istri sendiri. Dia ingin berbakti pada ibunya yang melahirkannya. Ingin berbakti pada ayahandanya misalnya. Apalagi tadi, ibunya seorang janda fakir. Suami mendukung dong. Kalau perlu mengingatkan, "Wahai istriku, kalau ingin bantu, tolong kasih tahu saya biar aku tambah." Itu suami yang benar. Begitu juga ada kisah sebaliknya. Ada seorang suami berkata, "Buya, gimana hukumnya? Kalau saya memberi kepada ibu saya dan adik perempuan saya, ayah saya meninggal dan kebetulan fakir. Jadi kemudian saya yang paling berhasil, saya membantunya. Gimana hukumnya kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya?" Saya tanya, "Istrimu sudah kau kasih nafkah?" "Oh sudah." "Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, kamu boleh berbagi kepada siapa saja. Ke masjid sana, masjid sini. Termasuk ke istrimu, ke ibumu sendiri, ke adikmu sendiri. Yang fakir itu. Bahkan tidak fakir pun boleh, bukan hanya karena fakir." Lalu orang itu bertanya, "Tapi istri saya nggak tahu, nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa, duitmu sendiri ya kan. Dan sudah kau bernafkah istrimu." "Ya sudah. Sudah, Buya. Alhamdulillah." Dia ngomong begitu. Lalu saya bertanya, "Memangnya kenapa sih istrimu kalau melihat kamu membantu ibumu sendiri?" Dia mengatakan istrinya marah-marah. Cemberut sebulan. Masya Allah, innalillah. Ini perempuan model apa semacam itu? Tidak boleh dalam hidup Anda, wahai kaum muslimin. Tidak boleh, Bang, dalam hidup Anda. Kalau ternyata suami Anda punya berbagi, mau sedekah, bangun masjid, suka-suka. Yang penting kebutuhan Anda dicukupi. Bukan harus berapa pengeluaran suami dan sebagainya. Itu urusan. Yang penting kebutuhan sudah tercukupi. Sama. Seorang suami, kalau ternyata seorang istri punya kekayaan melimpah, nggak harus tahu berapa duitmu mau diambil. Nggak boleh juga. Seorang istri punya kekayaan. Dia mungkin punya harta warisan, ada orang ngasih hadiah. Bukan serta-merta milik seorang istri lalu milik suami. Nggak ada. Hak milik itu dijaga dalam Islam. Bukan berarti kalau milik istri adalah, kalau kamu dapat duit, wahai istriku, berarti jatuh milikku. Kekayaanmu milikku. Nggak boleh. Orang istri bisa kaya raya. Kalau ternyata pisah, dia punya kekayaan, bisa mandi dengan kekayaannya. Artinya, kalau seorang istri punya penghasilan, ya suka-suka, urusan dia, duitnya dia. Dia ingin nabung, ingin berbagi pada sanak kerabat dan saudaranya. Jangan dihalangi juga. Biarpun dia seorang istri, di bawah naungan kita imamnya. Atau sebaliknya seorang imam, apalagi seorang laki-laki. Anda istri jangan cerewet, jangan ada ngurusi dia. Yang penting di kebutuhan Anda dipenuhi, urusan sekolah Anda dipenuhi. Karena dia adalah orang yang baik, punya saudara, punya fakir miskin, punya macam-macam.
Tidak bercerita pada Anda, masalah yang penting kebutuhan Anda tercukupi. Wajar. Gitu loh. Anda tercukupi wajar, bukan cukup-cukup ngempet. Artinya wajar. Artinya nggak harus seperti itu, harus istri tahu dan sebagainya. Cuman indahnya berbuat baik itu sama-sama tahu, agar saling dukung, agar nuansa rumah tangga itu saling membantu. Contoh, seorang suami mau berbagi kepada ibunya sendiri, ngomong, yang aku akan ngirim kepada ibuku 5 juta. Ngomong kepada istri, istrinya dengar, bang, masa cuma 2 juta bang, saya tambah 5 juta bang. Begitu, seorang istri juga begitu, ingin bantu kepada ibunya, bang, saya mau transfer ke ibu, ini ada uang kok. Berapa sayang? 3 juta. Jangan 3 juta dong. Saya tambah 3 juta. Jadi begitu, saling dukung. Makanya kalau saling mengganggu ini, hilang keberkahan hidup. Dan dia tidak mengerti merayu cinta. Tidak mengerti bercinta yang indah. Ketahuilah wahai para istri, Anda pun akan tersentuh loh ya. Hati Anda juga suatu ketika suamimu tiba-tiba menyiapkan hadiah untuk ibumu. Begitu juga wahai para suami. Lihat, wahai para suami, engkau pun lihat akan terpesona dengan akhlak istrimu kalau tiba-tiba diam-diam dia sering membentuk ibumu sendiri. Maka sebetulnya lihat, akan menjadi satu kepedihan di saat Anda sebagai seorang istri tiba-tiba berbuat baik kepada ibumu sendiri, lalu sang suami marah-marah. Anda pedih, bisa saja hilang cinta pada akhirnya. Atau seorang suami di saat berbuat baik kepada bapak ibunya, kemudian sang istri tahu, kok kemudian istri itu mendumel, rewel, ketahuilah akan hilang cinta dari sang suami tersebut. Karena apa? Istrinya kurang peduli pada bapak ibunya. Maka dengar wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan dalam rumah tangga, ingat, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Bukanmu ya. Seorang istri mengajari suaminya untuk semakin baik kepada orang tuanya. Seorang suami mengajari istri untuk semakin baik kepada orang tuanya. Bukan saling melarang. Ini gak ngerti kok indah cinta. Biarpun katanya ngerti kemesraan, Anda tidak ngerti cara merayu yang dahsyat. Kemesraan dalam rumah tangga. Dan itu keberkahan di balik itu semuanya. Dan ingat, jika istrimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Dan wahai istri, jika suamimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia adalah laki-laki yang soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai saling melarang, itu aneh. Justru saling mendukung, membantu, hidup indah semacam itu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Ingat, ini kok indah hidup seperti itu. Jangan hidup tanpa ilmu, tanpa bimbingan. Ya, bercinta pun juga ada cari kan merayu yang dahsyat. Anda akan terkagum-kagum dengan istri Anda kalau ternyata bertahun-tahun diam-diam yang membantu kepada ibu Anda tanpa sepengetahuan Anda. Iya kan? Senang. Begitulah ya. Jangan larang pasangan Anda untuk berbaik dengan pasangan Anda. Dan jangan Anda pengen tahu berapa yang dikasihkan. Yang pengen tahu tanda hati Anda ini nggak benar. Kalau kebanyakan akan marah-marah. Anda ini apa sih? Kok perempuan seperti itu? Kok suami kok seperti itu? Istrinya berbuat baik, ribut Anda. Duitnya sendiri. Mau dibagian bisa saya boleh kok. Ayo kita bangun hidup kita dengan mengambil keberkahan dari orang tua. Rumusnya sederhana. Ajari pasanganmu agar semakin baik kepada orang tuanya. Bukan orang tuamu, orang tuanya. Ini saja. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab.